Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas MBA 36 AUGM, kelompok 2 mata kuliah Leadership Communication. Di sini kami akan membahas mengenai gaya kepemimpinan menurut teori Daniel Goleman. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari Ahmad Fawaz Al-Suluhi, kemudian Askaria Tiaristi, dan yang terakhir adalah Hairul Fuadi. Tujuan pembuatan video ini yaitu memperkenalkan 6 gaya kepemimpinan yang bisa diterapkan dalam organisasi menurut teori Daniel Goleman. Ada banyak teori tentang gaya kepemimpinan. Salah satunya adalah teori Daniel Goleman tentang 6 gaya kepemimpinan yang dibahas dalam bukunya yaitu Prima Leadership. 6 gaya kepemimpinan menurut Daniel Goleman diantaranya yaitu commanding, visionary, affiliative, democratic, coaching, dan pace-setting. Ada beberapa hal kenapa kami memilih untuk membahas teori gaya kepemimpinan Daniel Goleman, karena tidak hanya berfokus pada hard skill, dan kami setuju bahwa pemimpin yang hebat adalah yang cerdas secara emosional dan manusia pada intinya. Gaya kepemimpinan tersebut digunakan oleh para pemimpin untuk berinteraksi efektif dengan anggota tim. Dalam video ini, kami akan menjelaskan 6 gaya kepemimpinan yang bisa Anda terapkan dalam organisasi atau perusahaan. Yang pertama adalah commanding. Tipe pemimpin commanding terkadang identik dengan pendekatan top-down ala militer. Apapun yang diminta oleh atasan harus langsung dikerjakan tanpa pertanyaan. Biasanya, tipe pemimpin seperti ini akan meninggalkan impresi yang kurang baik dan menurunkan motivasi di antara anggota tim. Lakukan apa yang saya bilang menjadi kalimat yang sering digunakan untuk memimpin orang lain. Nah, gaya pemimpinan ini dapat efektif dalam situasi krisis atau untuk mengambil keputusan secara cepat ketika mengatasi masalah dengan karyawan yang bermasalah. Meskipun efektif dalam beberapa situasi, namun dapat menimbulkan efek negatif terhadap iklim dari organisasi yang dipimpin. Dalam jangka pendek, mungkin saja performa tim ini akan meningkat, namun resiko jangka panjangnya lebih besar. Jadi, kalau kamu memimpin suatu tim atau proyek, sebisa mungkin hindari pendekatan ini kecuali memang sangat dibutuhkan. Kapan tipe pemimpin ini dibutuhkan? Yang pertama, ketika perusahaan sedang mengalami krisis atau mengalami perubahan yang drastis. Kemudian, ketika lingkungan kerja perusahaan sudah sangat tidak produktif dan acuh tak acuh, maka tipe pemimpin commanding ini dapat memberikan efek kejut dan memperkenalkan sistem kebiasaan yang baru. Kemudian, tipe pemimpin ini dapat dibutuhkan ketika menghadapi karyawan yang bermasalah yang sudah diberikan kesempatan berkembang berulang kali, namun tetap belum berubah. Tipe pemimpin commanding dibutuhkan untuk menyelamatkan karyawan tersebut dan kinerja perusahaan. Contoh tipe pemimpin commanding yaitu Martin Winterkorn, CEO Volkswagen yang mengundurkan diri tahun 2015 setelah VW diketahui mengelabui standar emisi Amerika Serikat. Nah, dikenal sebagai pemimpin yang tidak mau menerima kabar buruk dalam bentuk apapun. Nah, budaya ini diduga sebagai salah satu faktor penyebab skandal tersebut. Kemudian, contoh yang lain adalah Hisao Tanaka, CEO Toshiba yang juga mengundurkan diri tahun 2015 setelah skandal penggelembungan laba melanda perusahaannya. Dikenal sebagai pemimpin yang juga ditraktor. Kemudian, visionary. Gaya kepemimpinan ini cenderung menggunakan pendekatan ikut dengan saya, yang artinya pemimpin tersebut telah mengemukakan target di awal, namun mendorong orang untuk memilih cara pencapaiannya sendiri. Tidak serta-merta mendikte anggota timnya mengenai langkah-langkah konkret apa yang harus dikerjakan. Inisiatif anggota tim sangat ditekankan. Tipe pemimpin ini juga memiliki kemampuan untuk berempati yang baik. Pemimpin dengan tipe ini seringkali mendorong timnya melalui ucapan "mari bersama-sama mencapai tujuan ini". Faktanya, beberapa praktisi pengembangan organisasi menanamkan pendekatan pemimpin ini tegas tapi adil.
Pemimpin tipe ini memotivasi orang lain dan menunjukkan setiap pekerjaan yang dilakukan punya makna dan tujuan tertentu. Gaya kepemimpinan ini dapat berhasil dalam sebagian besar situasi dalam organisasi. Namun, pendekatan ini bukan pendekatan terbaik jika pemimpin tersebut tidak berpengalaman dan bekerja bersama orang-orang yang lebih berpengalaman. Kapan tipe pemimpin ini dibutuhkan? Tipe pemimpin visioneri dibutuhkan ketika perusahaan sedang kehilangan arah dan membutuhkan perubahan yang dramatis. Kemudian, ketika perusahaan sedang berusaha menanamkan budaya dan sistem kebiasaan yang baru. Dan tipe pemimpin ini kurang cocok apabila memimpin anggota tim yang jauh lebih berpengalaman dari dirinya. Tipe pemimpin demokratik mungkin lebih cocok. Contoh tipe pemimpin visioneri yaitu Elon Musk yang dikenal dengan Tesla, SolarCity, dan SpaceX yang visioner dan mungkin tidak terpikirkan oleh manusia awalnya. Kemudian Salman Khan yang percaya bahwa ada kesenjangan antara siswa-siswi yang mampu dan kurang mampu dalam memperoleh pendidikan, menjalankan Khan Academy untuk mencapai kesetaraan pendidikan. Kemudian afiliatif. Tipe pemimpin afiliatif percaya bahwa people come first. Dengan kata lain, tipe pemimpin ini tergolong people-oriented. Mereka memberikan penekanan yang tinggi terhadap hubungan pribadi dan harmoni kepada tim yang mereka pimpin, mengutamakan nilai-nilai individu daripada target dan pekerjaan, serta berusaha menyenangkan semua pihak. Sehingga tipe ini cenderung membangun hubungan emosional kuat yang berujung pada loyalitas karyawan. Fleksibilitas dalam kepemimpinan jenis ini lebih tinggi dikarenakan pemimpin tidak mengeluarkan kebijakan yang mengatur bagaimana pekerjaan harus diselesaikan. Selain itu, mereka juga selalu berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan segala bentuk konflik yang mungkin muncul dalam timnya. Mereka empatik namun tetap profesional. Kapan tipe afiliatif ini dibutuhkan? Tipe pemimpin ini dibutuhkan ketika ada konflik di dalam tim. Kemudian ketika perusahaan melakukan suatu kebijakan yang merusak kepercayaan karyawannya. Dan ketika tim sedang berjuang di masa-masa sulit dan penuh stres. Serta ketika satu atau beberapa anggota tim memiliki masalah pribadi yang mengganggu pekerjaan. Contoh tipe pemimpin afiliatif yaitu Nelson Mandela, dikenal sebagai pemimpin yang rela berkorban, penuh dengan kasih dan pembelajar. Bill Gates dikenal sebagai pemimpin yang tidak hanya fokus pada dirinya sendiri, namun juga peduli dengan kemajuan karyawannya dan kemajuan peradaban manusia secara garis besar. Demokratik. Tipe demokratik ini erat dengan kalimat bagaimana menurut Anda? Gaya kepemimpinan ini sangat mementingkan kolaborasi dalam suatu tim. Pemimpin dengan tipe ini secara proaktif akan meminta dan mempertimbangkan seluruh masukan dari anggota timnya, begitu juga di tahap memutuskan sebuah ide. Tipe pemimpin ini selalu bertanya, kalau menurut Anda bagaimana? Pemimpin tipe ini menggunakan waktu untuk mengumpulkan ide dari orang lain sambil membangun rasa kepercayaan dan menghormati. Democratic style dapat digunakan optimal ketika leader perlu untuk mendapatkan masukan berharga dari orang lain. Namun juga dapat berujung pada rapat yang tak terhingga jumlahnya karena tidak kunjung mendapatkan kesepakatan. Pemimpin yang demokratis memiliki kemampuan mendengar yang baik dan umumnya hanya akan memberikan instruksi apabila ia merasa bahwa pendapat setiap anggota timnya sudah dilibatkan dalam pembuatan keputusan. Kapan tipe pemimpin ini dibutuhkan? Gaya kepemimpinan demokratif ini sangat cocok ketika sedang mengeksplorasi sebuah ide atau konsep bersama-sama. Biasanya, supaya ide tersebut sukses dalam eksekusi, setiap anggota timnya itu harus dilibatkan dalam seluruh proses dari brainstorming hingga monitoring. Selain itu, tipe pemimpin seperti ini juga dibutuhkan ketika ada serangkaian tantangan kompleks yang harus dihadapi perusahaan dan diminta untuk memetakan permasalahan yang ada. Meskipun demikian, tipe pemimpin ini lebih cocok apabila tim terdiri dari orang-orang yang termotivasi, kompeten, dan antusias karena. Contoh tipe pemimpin demokratik yaitu James Lance. Dan gaya kepemimpinan demokratis terbukti berhasil ketika Toyota menghadapi skandal rem mobil Toyota yang tidak bekerja sebagaimana mestinya.
Keterbukaan Jim Lance dan cara dirinya melibatkan konsumen, karyawan, dan pihak lainnya dapat membuat keputusan merupakan contoh tipe pemimpin demokratis yang ideal. Kemudian ada Carlos Ghosn, CEO Renault dan Nissan, selalu berusaha untuk memiliki karyawan dari latar belakang yang beragam dan selalu melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan. Baginya, keberagaman justru memperkaya dan memperkuat pengambilan keputusan dalam perusahaan. Coaching. Tipe pemimpin ini, coba deh kamu belajar ini. Saya rasa ini dapat membantumu dalam pekerjaan adalah kalimat yang cenderung dipakai oleh orang-orang tipe kepemimpinan ini untuk membantu orang lain menemukan kekuatan dan kelemahan, sehingga mereka dapat mencapai tujuan mereka, baik tujuan pribadi maupun tujuan organisasi. Tipe kepemimpinan ini baik dalam mendelegasi dan memberikan tugas yang menantang, namun dapat diselesaikan. Bahkan kesalahan kecil yang dilakukan akan dianggap sebagai pembelajaran positif. Gaya kepemimpinan ini efektif digunakan dalam lingkungan dengan orang-orang yang memiliki keinginan untuk belajar. Tipe coaching sangat empatik dan positif, cocok bagi karyawan yang ingin mengembangkan karir mereka di masa depan. Kapan tipe pemimpin coaching ini dibutuhkan? Tipe pemimpin ini dibutuhkan ketika sebuah tim memiliki beberapa anggota baru yang belum sepenuhnya paham dengan cara kerja tim dan lingkungan kerjanya. Kemudian ketika ada anggota tim yang membutuhkan bantuan dalam pengembangan skill dan karir mereka secara jangka panjang. Serta tipe pemimpin ini akan lebih efektif apabila karyawan yang ia pimpin juga antusias dan berusaha semaksimal mungkin menjalankan pekerjaannya. Contoh tipe pemimpin coaching, yaitu ada Mahatma Gandhi, memimpin dengan contoh dan berhasil menggerakkan satu bangsa menuju visi yang sama. Mark Zuckerberg hanya memiliki karyawan dengan attitude yang cocok dengan Facebook dan memberikan mereka pelatihan intensif ketika mereka awal bergabung di Facebook sehingga bisa melakukan coding yang gesit dan kreatif. Pace setting. Tipe pemimpin ini sangat peduli pada hasil dan pencapaian dari suatu pekerjaan. Ia juga sangat disiplin dengan waktu dan jarang memiliki toleransi bagi anggota tim atau karyawan yang performanya relatif buruk. Tipe pemimpin pace setting selalu mengharapkan yang terbaik dari setiap anggota timnya, sehingga menerapkan standar tinggi dalam pelaksanaan pekerjaan dan memiliki sikap kerjakan apa yang saya kerjakan sekarang. Pemimpin jenis ini cenderung ingin pekerjaannya diselesaikan sebaik mungkin dengan waktu sesingkat mungkin, sehingga pekerjaan dengan performa kerja rendah dapat dengan cepat diidentifikasi dan diganti bila tidak memenuhi standar. Namun, cara ini dapat menyebabkan orang lain kehilangan antusiasme karena pekerjaan mereka bersifat task focus dan dilakukan sebagai rutinitas yang membosankan. Terkadang, pemimpin pace setting ini melakukan beberapa hal sendiri ketimbang mendelegasikannya kepada anggota tim sebagai teladan bagi anggota lainnya. Namun, tipe ini mungkin menghasilkan dampak buruk bagi karyawan karena tidak semua karyawan tahan dan mampu menghadapi kecepatan dan ekspektasi pemimpin pace setting. Kapan tipe pace setting ini dibutuhkan? Tipe ini dibutuhkan ketika anggota tim adalah orang-orang yang kompeten dan expert sehingga bisa dengan mudah mengikuti kecepatan dan ekspektasi atasan. Ketika anggota tim yang dipimpin adalah orang-orang yang memiliki motivasi tinggi dalam menyelesaikan pekerjaan mereka. Jika manajer tim tersebut adalah seorang expert dalam bidang tertentu, maka manajer tersebut akan memiliki kredibilitas untuk memimpin dengan gaya pace setting. Kemudian ketika anggota tim yang dipimpin sudah tahu langkah-langkah dalam pekerjaan mereka dan tidak selalu harus diberikan instruksi yang konkret. Contoh tipe pemimpin pace setting, yaitu ada Steve Jobs, sempat mengubah desain iPhone versi awal walaupun desain tersebut sudah dikerjakan oleh salah satu tim dalam perusahaannya selama 9 bulan. Steve Jobs kurang sreg dengan desain tersebut dan menginginkan yang terbaik untuk konsumennya. Jeff Bezos dikenal sebagai pemimpin yang percaya bahwa konsumen adalah raja. Bahkan di tahun 1999, Amazon memiliki 500 karyawan khusus untuk menjawab email dari konsumen dan setiap karyawan diwajibkan untuk menjawab 12 email per menit. Demikianlah tipe kepemimpinan menurut Daniel Goleman. Yang harus kalian ingat bahwa seorang pemimpin mungkin bisa menerapkan tipe-tipe ini secara bersamaan maupun bergantian. Tidak ada satu orang pun yang selalu tetap dengan satu gaya memimpin.
So, ada beberapa orang yang memiliki tidak hanya satu gaya yang diterapkan untuk situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Jadi, bagi kamu yang sedang belajar mengembangkan kepemimpinan, keenam tipe atau gaya kepemimpinan ini dapat jadi referensi untuk kamu pakai. Cukup sekian pemaparan gaya kepemimpinan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.